Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia yang saya cintai, saya muliakan, dan selalu berada di dalam relung hati saya yang paling dalam. Izinkan saya berdiri di hadapan Anda semua hari ini bukan sekadar sebagai pemegang mandat kekuasaan, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang ingin berbicara dari hati ke hati, menatap masa lalu dengan hormat, dan memandang masa depan dengan keberanian. Kita memulai hari ini dengan sebuah refleksi yang mendalam, sebuah pertanyaan yang mungkin sering terlintas di benak bapak dan ibu saat menatap cermin di pagi hari atau saat melihat cucu-cucu bermain di halaman rumah. Pertanyaan itu sederhana namun menggetarkan. Setelah puluhan tahun menyerahkan keringat, pikiran, dan waktu terbaik dalam hidup untuk negara ini, apakah seseorang masih pantas dibiarkan hidup dalam kabut ketidakpastian? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan angka-angka statistik di atas kertas laporan. Ini adalah pertanyaan tajam tentang martabat manusia. Karena hari ini di setiap sudut Nusantara, dari Sabang yang dipagari ombak hingga Merauke yang disinari matahari pertama, ada jutaan jiwa yang pernah menjadi tulang punggung negeri ini. Mereka adalah guru yang menyalakan pelita ilmu di pelosok desa, tentara yang menjaga patok perbatasan di tengah hutan belantara, polisi yang mengatur ketertiban di bawah terik matahari, perawat yang berjaga di heningnya malam, dan pegawai administrasi yang memastikan dokumen negara tertata rapi. Anda semua adalah pahlawan yang seringkali bekerja tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan meriah, namun tanpanya, republik ini akan lumpuh. Namun, realitas seringkali berbicara lain. Ketika rambut mulai memutih, ketika langkah kaki tidak lagi secepat dulu, dan ketika tenaga mulai menyurut, yang datang menghampiri justru bukanlah ketenangan, melainkan kecemasan yang menghimpit. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saat ini, di ruang-ruang tamu yang sederhana, di teras-teras rumah, Bapak dan Ibu sedang mendengarkan pidato ini dengan perasaan yang berkecamuk. Ada harapan yang masih menyala kecil, namun ada pula keraguan yang menebal karena seringnya janji datang dan pergi tanpa bukti. Saya tahu ada rasa lelah untuk berharap. Saya tahu ada bisikan di dalam hati yang bertanya, apakah negara masih mengenal wajah kami? Ataukah kami hanya dianggap sebagai beban anggaran yang harus terus ditekan? Hari ini, saya berdiri di sini untuk memberikan jawaban yang tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati. Saya tidak akan memberikan janji-janji manis yang biasanya muncul menjelang pergantian musim politik. Saya tidak akan memberikan kata-kata indah yang terbang hilang di tiup angin. Saya akan memberikan kejujuran, betapapun pahitnya, karena kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi saya kepada pengabdian Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus sepakat bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak akan pernah bisa diukur dari megahnya gedung pencakar langit yang membelah awan di ibu kota atau dari canggihnya infrastruktur digital yang kita bangun. Kehormatan sebuah bangsa diukur dari cara bangsa tersebut memperlakukan orang-orang tua mereka dan para abdi negaranya yang telah purna tugas. Saudara-saudaraku yang saya cintai, belakangan ini kita menyaksikan betapa gaduhnya ruang publik kita. Kita melihat bagaimana media sosial menjadi medan tempur informasi yang simpang siur. Di dalam telepon genggam Bapak dan Ibu, di grup-grup percakapan keluarga, informasi datang bertubi-tubi tanpa filter. Ada yang menyebarkan berita bahwa hak pensiun akan dipotong secara drastis. Ada yang memberikan harapan palsu bahwa besok pagi saldo rekening akan bertambah berkali-kali lipat. Dan ada pula oknum yang sengaja menebar ketakutan seolah-olah dana pensiun kita sedang berada di ambang kebangkrutan. Dalam kebisingan yang memekakkan telinga ini, saya tahu siapa yang paling menderita. Bukan pemerintah, bukan para pengamat, melainkan para pensiunan itu sendiri. Setiap potongan informasi yang belum tentu benar, itu menyentuh langsung ke dapur rumah tangga, menyentuh rasa aman dalam membiayai pengobatan, dan menyentuh masa depan anak cucu yang masih membutuhkan dukungan. Saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu terus terjebak dalam labirin ketidakpastian yang sengaja diciptakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita bicara tentang fakta. Pemerintah memang telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025. Ini adalah fakta hukum yang tidak perlu diperdebatkan. Dan benar bahwa aturan ini secara langsung bersentuhan dengan tata kelola dana pensiun yang berada di bawah naungan PT Taspen dan PT Asabri.
Namun, saya ingin meluruskan dengan sangat jelas agar tidak ada lagi ruang bagi fitnah. PMK ini bukanlah sebuah keputusan instan untuk menaikkan angka nominal di rekening Bapak dan Ibu secara tiba-tiba. PMK ini juga bukan jawaban langsung mengenai pembayaran rapel yang selama ini dinantikan. PMK Setelah 18 adalah sebuah fondasi. Dan kita tahu, dalam membangun sebuah rumah yang megah dan tahan gempa, bagian yang paling penting namun sering tidak terlihat adalah fondasinya. Jika fondasinya rapuh, setinggi apapun bangunan itu, ia akan runtuh saat badai datang. Begitu pula dengan sistem pensiun kita. Selama ini, kita harus berani jujur pada diri sendiri bahwa sistem pengelolaan dana pensiun kita masih memiliki banyak celah. Ada ruang-ruang abu-abu yang bisa disalahgunakan. Ada risiko-risiko investasi yang jika tidak diawasi secara ketat, bisa mengancam masa depan jutaan orang. Saya tidak ingin uang yang telah Bapak dan Ibu kumpulkan dari tetesan keringat selama puluhan tahun, uang yang disisihkan dari gaji yang mungkin pas-pasan, dikelola dengan sembrono. Saya tidak ingin dana pensiun diperlakukan seperti modal spekulasi di pasar judi finansial. Saya tidak akan membiarkan uang rakyat, uang para guru, uang para prajurit dipertaruhkan demi keuntungan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan utama dari PMK 118 tahun 2025 adalah untuk memperkuat benteng perlindungan terhadap dana tersebut. Kita memperketat standar pengelolaan, kita mempertajam pengawasan terhadap instrumen investasi, dan kita menuntut transparansi yang mutlak. Transparansi bukan hanya sekadar laporan tebal yang penuh dengan istilah akuntansi yang rumit, melainkan informasi yang bisa dipahami dengan mudah oleh setiap peserta pensiun. Saya ingin setiap pensiunan, saat mereka memegang buku tabungannya, memiliki keyakinan penuh bahwa uang mereka dikelola secara aman, dikelola secara jujur, dan tidak akan hilang ditelan oleh kebijakan yang salah atau manajemen yang gelap. Namun, saya juga sangat sadar bahwa penjelasan teknis mengenai tata kelola dan transparansi hukum tidak akan pernah cukup untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Penjelasan tentang regulasi tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik atau membeli obat-obatan di apotek. Saya memahami bahwa bagi seorang pensiunan yang harus mengandalkan satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga, setiap rupiah sangatlah berarti. Oleh karena itu, izinkan saya berbicara lebih terbuka lagi. Mengapa di dalam PMK 118 ini tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan kenaikan gaji? Jawabannya adalah karena ketaatan kita pada hukum. Di negeri hukum ini, kenaikan gaji pegawai negeri dan pensiunan hanya bisa ditetapkan melalui peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri. Ini adalah mekanisme ketatanegaraan yang harus kita patuhi demi ketertiban administrasi negara. Namun, perlu dicatat dengan garis bawah yang tebal. Ketiadaan pasal kenaikan di dalam PMK tersebut tidak berarti ketiadaan perhatian dari pemerintah. Saat ini saya telah memerintahkan seluruh tim ekonomi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan fiskal kita. Kita sedang menghitung dengan sangat teliti, bukan karena kita pelit, melainkan karena kita ingin bertanggung jawab. Saya tidak ingin memberikan kenaikan gaji yang terlihat besar di awal, tetapi kemudian membebani keuangan negara secara ekstrim, sehingga di masa depan sistem ini menjadi kolaps. Saya tidak ingin memberi kegembiraan sesaat yang berujung pada bencana jangka panjang. Yang sedang kita bangun adalah sebuah sistem pensiun yang sehat dan berkelanjutan. Kita ingin sistem yang tidak hanya sekadar membayar kewajiban bulanan, tetapi juga mampu menjaga nilai uang tersebut terhadap inflasi. Kita sedang mengkaji skema pendanaan yang lebih mandiri agar dana pensiun kita tidak terus-menerus menjadi beban yang bergantung sepenuhnya pada APBN. Kita ingin dana ini menjadi produktif, dikelola dengan cara yang aman, namun menghasilkan manfaat tambahan bagi para pesertanya. Jika kita melihat ke luar negeri, ke negara-negara yang sudah maju, dana pensiun adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dana tersebut menjadi instrumen stabilitas nasional yang membantu pembangunan infrastruktur, sekaligus memberikan kesejahteraan yang nyata bagi para orang tua. Mengapa mereka bisa melakukannya? Jawabannya hanya satu, kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada pengelola dan kepercayaan pengelola kepada sistem yang transparan. Itulah yang sedang saya perjuangkan untuk Bapak dan Ibu sekalian.
Saya ingin membangun kembali kepercayaan yang mungkin sempat memudar akibat berbagai skandal atau tata kelola yang buruk di masa lalu. Saya ingin berbicara secara khusus dari hati seorang pemimpin kepada saudara-saudaraku para janda dan duda pensiunan. Saya tahu beban yang Bapak dan Ibu pikul jauh lebih berat. Saya tahu bahwa ketika pasangan hidup telah tiada, setiap urusan administrasi, setiap antrean di bank, dan setiap kebutuhan hidup harus dihadapi sendirian tanpa ada bahu untuk bersandar. Saya sering mendengar laporan tentang betapa melelahkannya proses birokrasi bagi para lansia. Saya mendengar cerita tentang antrean yang mengular sejak subuh, tentang pelayanan yang dingin dan tidak ramah, serta tentang dokumen yang diputar-putar tanpa kejelasan. Di sini, di podium ini, saya tegaskan dengan suara yang lantang, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi di Republik ini. Saya telah menginstruksikan dengan sangat tegas kepada jajaran direksi dan staf di PT Taspen, PT Asabri, dan perbankan yang melayani pensiunan. Pelayanan kepada para purna bakti harus dilakukan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Jangan ada lagi nada tinggi, jangan ada lagi sikap meremehkan, dan jangan ada lagi birokrasi yang mempersulit. Mereka yang datang ke kantor Anda adalah orang-orang yang telah berjasa memastikan negara ini tetap berdiri tegak saat Anda mungkin belum lahir atau masih berada di bangku sekolah. Jika ada pejabat atau staf yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat yang dilayaninya, maka orang tersebut tidak pantas memegang jabatan di pemerintahan saya. Negara tidak boleh kalah oleh meja birokrasi. Negara harus hadir untuk mempermudah, bukan untuk memperumit kehidupan rakyatnya. Kepada anak-anak muda, para ASN yang saat ini masih aktif bekerja di berbagai instansi, saya juga ingin menitipkan pesan. Reformasi dana pensiun yang sedang kita lakukan hari ini bukanlah sebuah potongan gaji yang sia-sia. Jangan melihatnya sebagai beban saat ini, tetapi lihatlah sebagai investasi harga diri di masa depan. Kita melakukan pembenahan sekarang agar kelak saat tiba waktu bagi kalian untuk purna tugas, kalian tidak perlu mengalami kecemasan yang sama dengan yang dirasakan oleh para senior kalian hari ini. Kita ingin memutus rantai ketidakpastian ini agar generasi mendatang tidak perlu memikul beban ganda untuk menanggung sistem yang rusak. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyadari bahwa perubahan besar itu seperti meminum jamu. Ia terasa pahit di lidah namun menyembuhkan di dalam tubuh. Perubahan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, menuntut kesabaran ekstra, dan memerlukan kepercayaan yang kuat. Namun sebagai pemimpin, saya lebih memilih untuk mengajak kita semua berjalan secara perlahan, namun pasti di jalan yang benar, daripada mengajak kita berlari kencang di jalan yang salah lalu terjatuh dan melukai seluruh rakyat. Bulan Januari tahun 2026 ini harus kita jadikan sebagai titik balik. Ini bukan sekadar pergantian angka di kalender, melainkan momentum pembenahan total. Saya berdiri di sini sebagai penjamin bahwa tidak akan ada satu pun hak pensiunan yang diabaikan. Tidak akan ada dana yang dibiarkan dikelola secara liar. Dan tidak akan ada rakyat yang ditinggalkan dalam perjuangan menuju kesejahteraan ini. Negara ini dibangun oleh tetesan keringat orang-orang yang bekerja dengan tulus tanpa perlu dipuji. Dan negara ini hanya akan menjadi bangsa yang besar jika ia mampu menjaga dan memuliakan mereka yang telah mengabdi hingga rambut mereka memutih. Saya meminta Bapak dan Ibu untuk tetap kritis, tetaplah memberikan masukan, dan tetaplah waspada. Namun saya juga memohon, janganlah kehilangan harapan. Saya dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa ketika kebijakan lanjutan mengenai kesejahteraan diumumkan nanti, ia akan membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Ia akan membawa kepastian hukum, bukan kebingungan publik. Kita ingin menghapus air mata kecemasan dan menggantinya dengan senyum ketenangan di hari tua. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu yang luar biasa, sebuah kesabaran yang mungkin jarang mendapatkan pujian di media massa, namun sangat dihargai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas pengabdian yang tulus, yang tidak pernah menuntut balasan yang berlebihan, melainkan hanya hak yang wajar. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara besar dengan melupakan para pensiunannya. Indonesia akan menjadi besar justru karena ia mampu berdiri di atas pundak para pengabdi yang setia dan menghormati mereka hingga akhir hayat. Mari kita melangkah maju dengan keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak perjalanan panjang bangsa ini. Sejak proklamasi dikumandangkan, Republik ini berdiri karena adanya rasa percaya antar sesama warga negara.
Rasa percaya bahwa ketika kita memberi untuk negara, negara akan hadir untuk kita. Itulah kontrak sosial yang ingin saya perbarui hari ini. Saya ingin memastikan bahwa setiap tetes keringat yang jatuh di tanah ini dihitung sebagai amal bakti yang dihargai. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang amnesia, yang lupa pada mereka yang telah membangun fondasi rumah besar bernama Indonesia ini. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang saya tanda tangani, setiap arahan yang saya berikan kepada para menteri, selalu dilandasi oleh satu semangat. Bagaimana rakyat kecil, bagaimana para pensiunan bisa tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan apakah besok mereka masih bisa makan atau tidak. Kita sedang menata masa depan yang lebih kokoh. Kita sedang merajut kembali harapan-harapan yang sempat terputus. Saya tahu perjalanan ke ini tidak mudah. Saya tahu ada banyak rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, selama kita bersatu, selama ada kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya, tidak ada badai yang tidak bisa kita lalui. Saya akan terus memantau setiap perkembangan di lapangan. Saya akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dana pensiun benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan sepeser pun. Kita ingin menciptakan sistem yang bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, dan bersih dari nepotisme. Karena dana pensiun adalah dana suci, hasil pengabdian kepada bangsa dan negara. Tidak boleh ada tangan-tangan kotor yang menyentuhnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan yakinlah bahwa pemerintah hadir untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan melewati masa transisi ini bersama-sama menuju Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih bermartabat bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada tanah air tercinta merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.